kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya berkat hidayahnya ya. Setelah melakukan beberapa kali ini, akhirnya kita bisa dipertemukan di siang hari ini dengan di kantor DPRD Bapak DPRD Bapak Ahok ya, Pak Ahok. Kalau panggilannya Pak Ahok. Dan pada hari ini saya dari Sekolah Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, begitu juga dengan Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Tata Pemerintahan, dan Kepala Biro Ortala yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di forum besar ini. Dan insya Allah forum ini kita tujukan untuk anak-anak, kita tujukan untuk Sekolah Indonesia sebagai forum diskusi untuk pengembangan pendidikan anak itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Dodi Merendarto. Saya di sini selaku guru Sekolah Indonesia, guru khususnya guru kelas 8. Jadi insya Allah di sini hadir untuk mendampingi anak-anak, sekitar jumlahnya ada 30 anak. Itu ingin memanfaatkan waktu kesempatan berdiskusi banyak dengan Pak Ahok dan para pejabat adat. Selain saya, guru pembimbing yang hadir ada Bu Ainun. Nah, yang berikutnya ada Bu Dia. Jadi insya Allah ada 3 orang guru yang hadir di sini. Dan sebelumnya mohon maaf karena Pak Budi, kepala sekolah itu izin karena beliau sakit. Jadi kemarin harus melakukan perjalanan panjang. Akhirnya baru kemarin sakit dan akhirnya tidak bisa masuk sekolah juga beliau. Jadi salam mohon maaf dari beliau. Ya, hari ini kami dari Sekolah Indonesia itu sengaja menyempatkan hadir untuk di siang hari ini untuk sengaja sebagai sarana pembelajaran anak-anak, karena di Sekolah Indonesia khususnya kelas 8 untuk tema semester 2 ini tema besar mereka adalah kepemimpinan. Jadi seluruh anak ini 30 anak ini sudah melakukan kunjungan ke seluruh pimpinan-pimpinan wilayah, termasuk di daerah Bandung, termasuk di daerah Depok, termasuk di Jakarta juga khususnya karena kita lokasi di Jakarta. Maka tujuan dari anak-anak adalah bagaimana caranya untuk mencari seoptimal mungkin bekal apa sih yang dibutuhkan seorang pemimpin, bagaimana karakter yang memang harus dibutuhkan sebagai seorang pemimpin dan lain-lain. Karena basic kompetensi kita Sekolah Indonesia itu ada 3 hal terkait dengan akhlak itu sendiri atau sikap, tingkah laku, kemudian ada leadership, kepemimpinan, dan terakhir kognitif. Jadi harapannya di semester 2 ini target mereka adalah mereka semua sudah dibagi satu orang memegang satu wilayah provinsi di Indonesia. Jadi mereka sudah men-searching apa potensi ada di wilayah tersebut. Mereka ingin mencari tahu keoptimalan di wilayah tersebut untuk kemudian mereka membuat tata kelola wilayah itu sendiri dari secara hardware-nya sampai dengan software-nya. Dan mereka ingin belajar banyak khususnya dari Pak Wakil Gubernur bagaimana sih cara pengelolaan secara sistem kalau tata pemerintahannya. Mereka sudah mencari sampai sejauh mana potensi ada di wilayah tersebut, geografis dan budaya yang ada di sana. Tinggal kita ingin belajar banyak terkait dengan sistem yang ada di sini. Pun dari anak-anak juga ingin banyak diskusi, banyak sharing. Karena latar belakang kita berupa kepemimpinan, kita ingin mencari tahu bagaimana sih sebetulnya karakter kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memegang sebuah wilayah. Yang diharapkan, ya besar harapan kami dari Pak Ahok bisa men-sharing cerita bagaimana kondisi Jakarta itu sendiri
bagaimana motivasi atau semangat Bapak ya ketika coba ingin menghandle bersama dengan Pak Jokowi itu menghandle Jakarta yang sebesar ini, dan mungkin anak-anak membutuhkan sedikit motivasi dan semangat tadi. Itu sebuah sekedar pengantar dari kami Sekolah Lain Indonesia. Jadi sebelumnya terima kasih banyak karena sudah menyempatkan hadir dan kita semua untuk berkumpul pada siang hari ini. Sementara itu pengantar dari saya, mungkin selebihnya memberikan sambutan. Terima kasih. Selamat siang. Saya hormati Pak Dodi Nurmendorto, Ibu Ainun, Ibu Dia, dengan seluruh anak-anak hadir. Saya perkenalkan, saya hormati Ibu Doktor ya, Wakil Kepala Dinas Pendidikan. Ibu aku nggak tahu nih. Ibu wakil ini. Oh, sudah SD. Dari sampai kali ini. Kasus Pendidikan Dasar Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Dari. Saya Bu Repasi, Kepala Seksi SD, Pak. SD ini dari pendidikan semua ya? Jakarta Pusat Semua. Ini ada dari bidang TKSD dan staf Dari. Sahat dari Bapeda Provinsi DKI. Udah. Saya kenalkan dulu. Pertama semua selamat datang ke Balai Kota. Kalau kantor DPRD itu di belakang, satu komplek. Jadi kita satu komplek. Alamat kantor DPRD itu Kebun Siri. Ini jalannya tembus. Ya kalau kita lihat posisi Monas dan anak-anak, Presiden tuh di Merdeka Utara. Merdeka Selatan ini Gubernur dan Wakil Presiden. Jadi Wakil Presiden sekarang ditarik ke, ada 2 kantor Wakil Presiden. Senin sampai Kamis kantornya di bekas kantor Dewan Pertimbangan Agung. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung sebelum ada namanya One Team Press. Di kantor Dewan Pertimbangan Agung yang besar itu sebagian jadi One Team Press, sebagian itu jadi kantor Wakil Presiden. Jadi Wakil Presiden punya 2 tempat. Cerita Jakarta, saya sama Pak Jokowi, ya tugas saya membuat Pak Jokowi berhasil. Itu tugas wakil. Jadi wakil itu ya gimana supaya tidak berantem. Ya, saya selalu katakan sederhana sekali. Kalau tidak berebut uang, tidak berebut kekuasaan, tidak mungkin berantem. Sama seperti anak-anak sekarang kan. Kalau Pak Guru, Ibu Guru tugaskan kelompok, saya kira tidak ada yang bilang begini, sudah kamu istirahat saja, biar saya yang kerjakan semua. Kan tidak kan. Makanya yang terjadi kita suka iri-irian. Enak aja kamu tidak kerja, nanti udah hasilnya sampaikan ke Pak Guru bilang kita kerja bersama. Nah jadi istilahnya Pak Gubernur, Pak Jokowi, tidak mungkin berantem kalau bagi kerjaan. Kalau berebut kerjaan tidak mungkin berantem. Ya, Pak Jokowi kalau wakil mau menyelesaikan 90% pekerjaan, ya ambil saja asal beres. Yang buat berantem itu kalau bagi duit, bagi nama, bagi rezeki, nah itu bisa berantem itu. Jadi kalau selama berbagi pekerjaan pasti aman. Ya lalu kita partai berbeda. Karena juga suka mengasut gitu kan, istilahnya ada tanda kutip. Kenapa tidak lawan? Kan Bapak juga tidak kalah hebat dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah saya katakan kalau merasa hebat dari awal jangan jadi wakil, langsung lawan saja. Nah kalau kemarin waktu pemilu kada tidak berani melawan beliau jadi gubernur, berarti memang Anda tidak hebat, Anda kalah hebat. Nah kalau udah mau nerima jadi wakil, ya Anda harus sadar bahwa Anda itu tidak hebat dibandingkan yang nomor 1. Anda numpang. Kalau Anda tidak mau numpang, ya lawan dong dari pertama. Baru namanya lebih jantan gitu kan. Itu baru benar gitu loh. Istilahnya, saya sudah mencari kata yang cocok. Saya nggak suka lebih jantan sebetulnya. Kenapa? Kalau buat yang perempuan bagaimana? Masa lebih jantan? Kita terjemahkan gentleman itu, saya sedang berusaha sebanyak mungkin mengurangi penggunaan bahasa asing. Jadi kadang-kadang memang kita susah mencari kata-kata di luar asing.
Kita bahasa Indonesia memang terdiri dari bahasa Arab, campuran Cina, dari Eropa, ada India. Memang begitu, nama juga Indonesia kan. Memang bangsa Indo gitu, tapi bukan Indon. Kalau Indon kurang ajar. Jadi Indonesia gitu. Nah, Jakarta sebetulnya jauh lebih mudah dibandingkan ketika saya di Belitung atau dengan Pak Gubernur di Solo. Orang waktu itu agak marah dengan kami, tanda kutip, berdua terlalu naif. Kenapa mengatakan Jakarta lebih mudah daripada daerah asal? Lalu kami bilang begini, karena kalau di saya, di Belitung saya bilang, saya kalau ketemu 10 orang, itu 8 orang itu rata-rata tuh pendidikan di bawah saya. 2 mirip-mirip, tapi mirip-mirip pun universitasnya kadang-kadang masih bagusan saya kira itu. Sama pengalaman. Tapi kalau di Jakarta kita ketemu 10 orang, 10 orang ini pendidikan di atas saya. Nah, kalau di daerah saya kepala dinas, mana ada doktor? Di sini wakil kepala dinasnya doktor. Kita ada profesor, deputi. Cukup kita ketemu orang diskusi, kita bisa ngundang. Kayak cerita film-film silat aja kan. Kalau kita berguru sama satu guru, ilmu kita kan dapat ya perguruan itu. Tapi kalau kita sudah berguru di 10 perguruan, kita bisa lebih hebat daripada satu guru tadi. Kira-kira begitu. Karena ilmunya banyak. Nah, Jakarta itu enaknya. Kalau saya ingin tahu tentang banjir, tentang sungai, tentang apa, saya undang 1-2 profesor, suruh beliau jelaskan. Satu profesor terlalu banyak juga beda pendapat. Karena profesor suka boleh linglung katanya. Jadi kita dengarkan profesor satu jelaskan, kita dengar saja. Udah dengar, oh kira-kira seperti ini ilmunya. Lalu besok undang lagi profesor yang kedua. Kita pakai ilmu profesor pertama untuk berdebat sama profesor kedua. Kalau kira-kira kita kalah berdebat sama profesor kedua, kita boleh bingung kan, ini mana yang benar nih? A apa B? Oh gampang. Undang lagi A sama B datang berdebat depan kita. Undang lagi yang C sama D. Lalu kita dengarkan saja berdebatnya apa. Kalau dengar kata-kata, oh kita sudah ngerti kesimpulannya. Jadi kita sudah tahu mau selesaikan seperti apa. Nah ini bedanya Jakarta dengan di daerah. Lalu apa beda lagi? Di Jakarta kita bicara apapun, mau benar mau salah langsung dikutip. Dan ini masalah karena online ada 300-an di Indonesia. Kutip-mengutip, terus ikutan bisa dibuat mengkomentari yang mencaci maki maupun yang netral maupun menghibur. Nah ini juga satu masukan yang baik buat kita. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, istilahnya kita coba air, test the water bahasa Inggris itu. Jadi kita nyoba air itu kira-kira diterima masyarakat atau tidak. Jadi kami sering lakukan, saya lempar. Karena kalau saya kan tipenya ngomong dulu baru mikir katanya. Ngomong lempar dulu. Langsung dia tangkap media, langsung dikeluarkan, orang menyerang kita. Lalu kita hitung, kira-kira berapa persen yang setuju dengan ide kita. Kalau yang setuju masih di atas 50%, ya kita jalankan. Berarti kita benar. Ya ini cara ujinya seperti itu. Ini Jakarta mudah. Kalau di daerah kita lakukan apa saja tidak ada yang tahu. Di Jakarta ini terlalu banyak orang pintar, yang kritik itu terlalu banyak. Jadi tiap hari orang akan menyerang kita macam-macam. Tapi ini juga menjadi suatu sumber masukan buat kita. Jadi istilah pepatah kuno, jam kalau tidak berdetak, dulu tidak ada jam baterai, jam itu mesti diputerin. Jadi jam itu berdetak, ada bunyinya. Kalau malam itu kalau jam tidak berdetak, itu berarti tidak jalan. Manusia kalau tidak ditegur, tidak diajar, dia juga nggak bisa hidup. Nah ini prinsip. Nah, sama seperti anak-anak yang baca kitab suci, kenapa? Ya kalau kita beli handphone, kau ingin tahu cara makainya, bagaimana cara terbaik? Ya baca buku petunjuk pemakaian, manual booknya. Kalau kita tidak baca petunjuk itu, tidak ngerti. Nah kelemahan kita tuh sudah begitu. Jadi orang beli sesuatu, sudah pernah pakai, tapi tidak mau menggali lebih dalam. Sama kita punya handphone, smartphone canggih-canggih. Saya baru beli lagi Samsung, karena kita sistem keuangan supaya Samsung.
Mau belajarnya malas, sudah malas baca buku, tidak ngerti. Kecuali orang ngajar. Kalau yang ngajarnya salah, ya salah. Tapi kalau kita bisa mengerti baca dengan baik, kita bisa memakai dengan baik. Ya sama seperti manusia, saya yakin. Kalau kita mau tahu pakai manusia dengan baik, dengan sempurna, ya harus baca buku penciptanya, ya kitab suci. Nah, kita pelajari ini akan membuat kita bukan sempurna, lebih baik. Manusia yang tidak bersalah itu bukan berarti kalau di sini 0, tambah, kurang, atau plus minus, bukan seperti itu manusia hidup sebetulnya. Karena manusia juga manusia, bisa hilaf, ya bisa buat salah. Yang namanya tobat itu bukan plus minus. Saya yakin persidangan seperti itu. Tapi plus minusnya begini, grafiknya itu menuju ke atas, sampai muka dengan muka ketemu pencipta, baru kita sempurna. Jadi saya kira kunci kepemimpinan, kunci apapun kerja, yaitu. Nah, soal marah bagaimana? Orang suka tanya sama saya. Saya katakan, marah itu sah kalau Anda marah bisa menguasai diri. Jadi bisa didebat dari guru-guru. Karena Tuhan pun marah. Ketika di akhirat itu sudah marah. Kalau kamu memang diukur masuk neraka, ya nggak ada ampun. Marah. Tuhan bisa marah. Orang-orang animisme mengatakan gunung berapi meletus itu bagian dari Tuhan marah. Itu seperti itu. Alam marah dengan kelakuan kita. Bencana alam boleh. Yang tidak boleh itu kalau Anda marah seperti kesurupan, sampai marahnya kayak gila-gila, memukul orang segala macam. Anda tidak bisa menguasai diri. Jadi kalau Anda bisa mengontrol dengan baik, Anda mau marah-marah lalu Anda diam. Cuma sekarang persoalannya efektif atau tidak Anda marah. Ini memang pendekatan secara manajemen macam-macam. Bisa marah nggak guru-guru sama murid? Bisa. Saya waktu sekolah SD, kalau saya tidak potong buku saya dengan rapi, itu pasti guru saya bawa penggaris kayu. Dulu ada yang model kristal belum ada ya. Pasti penggaris kayu ke depan begini dipukul, terus mesti jalan kelilingin teman-teman, kasih tahu kuku saya panjang. Sekarang saja berbeda. Kok dipukul dia lapor hamanah nih? Kok nggak hamanah? Wajar kalau dulu saya merasa guru-guru dulu lebih baik. Adik perempuan saya berkelahi masal di kelas 3. Lalu gurunya memutuskan satu kelas tidak boleh naik kelas, dihukum. Kalau zaman ini, wah bisa ributnya luar biasa. Tapi akibatnya apa? Adik perempuan saya bisa masuk UI, jadi mahasiswa teladan, bisa lulus cum laude juga di Melbourne. Itu ada akibatnya. Tentu dia setahun, tapi lebih baik untuk karakter dia. Dia tidak. Nah itu yang kami lakukan di DKI sebetulnya Pak Jokowi. Tahun pertama ya kita marah. Marah itu tidak mukul gitu. Kita bukan mukul atau melempar sesuatu, kita marah. Istilahnya begini, kalau mau bunuh orang, jangan ngomong-ngomong gitu. Hilangin aja, kira-kira gitu. Kata-kata film-film mafia gitu ya. Gak usah ngomong. Kalau ngomong itu sebetulnya tuh targetnya apa? Ngomong itu sudah tak sambal sebetulnya. Nah sama seperti anak kalau lagi marah main air di luar, kita teriakin, masuk gak? Awas dipukul ya gitu ya. Padahal tuh niatnya nggak mukul. Kalau ibu lagi mau mukul, dia nggak teriak, dia langsung datang, pop dipukul. Ibu saya begitu. Kalau ibu saya lagi teriak, oh masuk gak? Oh, dia kacungkan itu, suka patahkan dahan bunga, udah kan? Saya tahu nggak mukul, cocok kita masuk. Tapi kalau juga masih bandel, masih datang langsung tiba-tiba pop di belakang. Walaupun setelah dipukul, kalau sampai biru-biru, ya beliau yang obatin, pukulnya kan dibawa di sini. Nah itu orang tua. Nah itu manajemen yang kami lakukan di Jakarta sekarang. Kami marah keras tahun pertama. Nah masuk tahun kedua, kami sudah mulai kurangi marahnya itu, kami mulai seleksi terbuka. Jadi kami tidak peduli Anda kenal atau tidak, lewat partai atau tidak, itu lewat seleksi. Seleksi ada kebocoran enggak? Ada kesalahan enggak? Ada. Pasti ada. Masih ada orang-orang tertentu yang mengatur-ngatur yang tidak puas.
Yang penting kami juga menerima tampungan. Lalu kami juga melakukan seleksi. Kami kan seleksi masih baik. Seleksinya seperti ini. Orang-orang ini masih seleksi di antara mereka, golong eselon yang sama. Nah sekarang kami mau satu langkah lebih dalam lagi. Golongan yang sudah masuk, misalnya golongan D3B, kalau untuk jadi kepala dinas di DKI itu provinsi harusnya 4C, jadi boleh satu golongan di bawahnya 4B. Nah kalau Sudin harusnya 4B boleh 4A. Nah kalau kepala seksi itu bisa 3C, 3D, eselon 4 3C. Kami boleh ngetes nanti yang 3B. Seluruh PNS di sini yang sudah 3B boleh ikut tes. Kami akan memutar balikan semua. Yang mana yang paling bagus? Yang kami cari ini apa? Apakah orang pintar? Masuk DKI rata-rata sudah pintar. Jadi kita cari itu orang punya hati sebetulnya. Jadi yang dibutuhkan saat ini bukan soal pintar. Anda bisa empati sama orang, Anda punya hati. Nah itu jauh lebih penting. Nah konsep-konsep ini yang harus kita punya, baru bisa memenangkan banyak orang. Bisa contoh, ini tidak gampang. Ya makanya kalau Nabi kan beda. Saya sekolah Islam SD sampai SMP. Saya pun bisa ucapkan 2 kalimat syahadat dengan baik. Saya hanya tidak bisa menghafal 28 juz apalagi 30 juz. Karena mau belajar Quran malam-malam, tidak semua orang menganggap orang itu harus diajarin. Saya mau masuk ke masjid dianggap kafir. Saya sampai jadi bupati, tempat saya itu 93% muslim. Daerah Masyumi. Dia mau belajar ngaji pun habis sholat isya tidak boleh. Tidak boleh. Makanya guru agama saya membebaskan saya dari tulisan Arab. Dari 10 soal, 3 tulisan Arab, dari terjemahan ke Arab, Arab Indonesia, terus nyambung, saya bebas. Makanya saya mengajarkan 7 soal bisa dihitung 10. Pelajaran agama Islam saya lebih bagus daripada yang agama Islam. Karena bebas tulisan Arab, bukan lebih pintar sebetulnya. Itu masalah di situ saja. Saya masih ingat saya ajaran guru saya soal manjada, wajada. Pasti Anda lebih tahu daripada saya. Terus cerita Nabi Muhammad yang paling berkesan buat saya Kristen. Kakek nenek saya Kristen, kata-kata gitu. Kenapa Anda Islam? Bapak ibunya Islam. Kenapa Pak Dodi Islam? Pasti bapak ibunya Islam. Ini Indonesia. Dulu bangsa Indonesia animisme, lalu ganti Hindu, Buddha, terus Islam. Kakek nenek saya Kristen. Bapak saya Buddha sebenarnya. Klenteng, Konghucu sebenarnya. Dari pihak ibu saya. Ya, karena saya ikut kakek nenek dari pihak ibu, yang ke gereja. Ini tergantung ikut siapa yang bawa ini umum terjadi. Nah, saya paling ingat cerita guru saya itu soal ketika Nabi Muhammad sholat di Mekah. Itu dilemparin kotoran sama air kencing dari orang Yahudi. Nah, saya coba bandingkan dengan Nabi Daud. Ketika dia juga ditimpukin tanah, ketika dia kalah, harus lari dari kerajaannya, dikudeta anaknya. Itu Panglima Daud itu ketika melihat dilemparin kotoran tanah debu, Panglima Daud sudah langsung ngomong begini, apa saya penggal saja kepalanya. Lalu Daud mengatakan tidak boleh. Nah saya coba bayangkan Nabi Muhammad dilemparin kotoran, kalau di sini ada yang jatuhin kotoran, air kencing. Tidak kena kita pun sudah pasti bau, apalagi kotoran manusia. Pasti Panglima Nabi Muhammad juga ada bilang, kalau kita penggal saja kepala si Yahudi ini. Dan Nabi Muhammad tidak lakukan, tidak izinkan mesti. Lalu satu hari tidak ada yang lemparin lagi. Nabi Muhammad sampai tanya, kok tumben kira-kira gitu ya? Hari ini kok tidak ada yang lemparin kita sholat itu di Mekah ya? Lalu disampaikan si Yahudi ini sakit. Lalu Nabi Muhammad pergi membesuk si Yahudi ini. Lalu mendapat hidayahlah si Yahudi. Coba kalau dipenggal, sempat gak dia dapat hidayah? Gak bisa. Nah hari ini tiba-tiba kita diajarkan sesuatu yang salah, saya katakan. Orang baru teriak-teriak kita sholat saja bisa pengen kita pukul rasanya. Belum pernah ada yang dilemparin tai kan di Indonesia kan, tapi sudah mau dipenggal kepalanya. Itu persoalan itu. Pengajaran yang sudah jauh berbeda dengan nilai. Makanya Bung Karno mengatakan pengajaran agama kita itu sudah tidak, kita hanya tahunya kulitnya saja. Nah ini situasi
yang kita hadapi saat ini sebetulnya sebagai negara. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, tiba-tiba kita dipisah-pisahkan oleh suku, agama, ras, dia begitu tegang. Padahal itu sesuatu hal yang berbeda. Sama saya suka kasih contoh cerita. Kita pernah jalan-jalan ke Masjid Istiqlal. Bagus gak? Itu yang paling agung yang kita punya. Saya ditanya dari mahasiswa UHAMKA waktu itu, apa beda ideologi tahun 45 dengan sekarang, Bapak? Saya jawab dengan sederhana. Kalau sekarang kita memulai sayembara mendesain masjid Istiqlal itu, Anda tidak temukan masjid itu. Kenapa? Karena panitia begitu melihat yang mendaftar bernama Fredrik Silaban, apalagi yang menang desain itu adalah Fredrik Silaban yang terbaik, beragama Kristen Protestan, panitia akan mencoret. Percaya Pak Guru? Kenapa dicoret? Bagaimana bisa masjid kita yang agung ini, yang mendesain, yang mengawasi pembangunan seorang Kristen Protestan, dicoret? Tapi apa yang terjadi waktu itu? Tidak. Makanya berdiri masjid itu. Terus waktu membangun, saya sampai tanya sama Bu Megawati, pemerintah Republik Indonesia yang baru ini kehabisan uang antara menyelesaikan Monas, Monumen Nasional, dan masjid ini. Lalu mana yang harus diberhentikan? Masjid lebih penting apa Monas lebih penting? Kita yang beragama pasti ngotot masjid lebih penting. Bung Karno waktu itu memutuskan stop masjid, selesaikan Monas. Lalu saya tanya sama Ibu Megawati, kenapa Bung Karno lakukan hal seperti ini? Lalu Bu Mega jelaskan sama saya, ini penjelasan dari Bung Karno, bapaknya. Kita ini umat Muslim paling banyak di Indonesia. Kalau masjid ini sampai terbengkalai tidak selesai, seluruh umat Muslim di Indonesia patungan itu sanggup menyelesaikan. Tapi kalau Monas saya hentikan, bisa-bisa tidak ada monumen nasional di Republik ini, karena tidak ada yang mau menyelesaikan kalau terbengkalai. Coba bayangkan kalau zaman sekarang ada presiden putuskan menyetop bangun masjid di Monas, saya kira mungkin adik-adik pun diajak pergi demo depan istana untuk menurunkan presiden. Nah itulah Republik ini punya persoalan. Tiba-tiba kita tidak mengerti dasar negara kita. Kita jadi bingung, nggak jelas mau kemana gitu. Nah itu yang Bung Karno lakukan. Sebetulnya negara ini bisa hidup hebat hari ini, itu karena ada keikhlasan umat Islam mayoritas, kerelaan, kepatriotan umat Islam untuk berani membuang 7 kata di Piagam Jakarta di sila pertama. Tidak mungkin saya minoritas yang ngalah, yang bisa ngalah itu pasti mayoritas. Makanya NKRI ini bisa utuh sampai hari ini, karena ada pemimpin-pemimpin kita yang Islam yang mayoritas waktu mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia memutuskan 7 kata harus dilepas supaya NKRI tetap utuh, Sabang Merauke, ya kan? Ini tetap utuh. Itu yang terjadi sebetulnya. Tapi hari ini kita tiba-tiba ribut mempersoalkan dasar. Itu ibarat orang bangun rumah, bawahnya dibongkar. Nah ini kenapa saya cerita seperti ini? Pak Jokowi dan saya ditugaskan ke Jakarta adalah untuk menjadi etalase, model, mempertontonkan ini sebetulnya. Mereka ketika Pak Prabowo Gerindra menawarkan pada PD Perjuangan untuk memasang kami, secara hitungan kami tidak mungkin menang. Uang tidak ada, tidak populer. Tapi yang dijual adalah rekam jejak. Rekam jejak apa? Rekam jejak ada stigma di rakyat Indonesia, seolah-olah tidak mungkin ada pejabat yang mau melayani rakyat. Tidak ada pejabat yang tahan tidak korupsi. Tidak ada lagi pejabat di Republik ini yang mau menghabiskan berjam-jam kerja untuk rakyat. Itu stigma seperti itu. Lalu kami ditemukan di masing-masing daerah kami dengan rekam jejak kami.
Saya kalau kerja dari jam 7 sampai malam udah biasa. Saya di Belitung dulu tuh jam 7 udah di kantor sampai malam. Jadi hal itu ditemukan lalu ditaruh di Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena Jakarta ini liputan medianya tinggi. Orang akan melihat tidak benar semua pejabat hanya mau senang-senang mencuri uang. Kami ada pejabat yang berani menantang, periksa harta kami dengan biaya hidup kami dan pajak yang kami bayar kira-kira sesuai. Itu baru namanya bersih. Kalau kita bicara transparan, semua uang harus kita buka, tidak ada kemunafikan. Kalau kita bicara profesional, itu artinya ada peduli. Karena pejabat itu tupoksinya, tugasnya adalah peduli kepada kebutuhan rakyat. Apa kebutuhan rakyat? Memenuhi otak, perut, dan dompetnya. Nah, kalau Anda disebut profesional, Anda dibayar melakukan tugas Anda. Jadi kami ada profesional di sini karena kami menerima gaji. Kami bukan relawan. Kami dibayar gaji dengan baik di Jakarta. Mereka namakan kami profesional. Tapi profesional kami bukan mencari uang, tapi bagaimana memenuhi otak, perut, dan dompet keluarga. Itu yang kami lakukan. Sehingga kami jadi menjadi semacam model, showcase, bahasa Inggris itu suatu etalase untuk mempertontonkan bahwa stigma Anda bahwa tidak ada pejabat yang jujur, yang bersih, yang transparan, yang profesional melayani, itu salah. Terus stigma Anda mengatakan partai politik semua mau uang, itu juga salah. Kalau Anda rekam jejak Anda baik, ada partai politik yang mau mencalonkan Anda tanpa bayar. Nah, itu yang kami pertontonkan. Nah, selama kami di sini pun kami bisa mempertontonkan setiap hari. Wartawan begitu banyak, apapun yang kami lakukan mereka catat, mereka rekam. Nah, ini akan menjadi modal. Sebagai penutup, ini cerita ribuan tahun yang lalu ketika seorang filsuf Lao Tzu ditanya di Tiongkok, apa syarat sebuah negara itu maju? Kata itu ada 5 unsur untuk sebuah negara harus maju. 1, ya ada wilayah, ya ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat, ada kepercayaan, ada rakyat dan pemerintah. Kalau iseng itu kan rakyatnya ini kurang ajar saya pikir sebetulnya sama si filsuf ini. Kalau unsur yang dipenuhi cuma 4, apa yang dibuang? Mereka mengatakan buang wilayah. Artinya Anda menjadi bangsa yang terjajah. Pernah nggak bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kehilangan wilayah? Pernah. Waktu zaman Belanda sampai zaman Jepang. Lalu kalau cuma 3 unsur, apa yang harus dibuang? Lalu si filsuf mengatakan buang pertahanan. Betul-betul kita sudah dilucutin. Pertama pertahanan yang dibuang. Jadi yang pertama apa? Pertahanan dibuang. Kalau 3 wilayah. Kalau pertahanan gugur kan kita sudah dijajah orang. Berarti tidak ada lagi kedaulatan kita. Pertahanan kita gugur, yang kedua ini wilayah. Kalau 2 unsur, apa yang dibuang? Buang makanan. Kita pernah ngalamin susah makanan zaman Jepang. Kalau 1 unsur, mana yang dibuang? Buang rakyat katanya. Kenapa buang rakyat? Kita menjadi orang Indonesia di Rusia, orang Indonesia di Vietnam, di Filipina, di Eropa. Kita sudah dicerai-ceraikan, dibuang kemana-mana. Jadi yang mesti ditinggal apa? Kepercayaan. Ketika kita masih yakin kita ini adalah sebuah negara yang hebat, bisa kembali lagi menjadi sebuah negara. Waktu teori ini dilakukan, saya tidak percaya sebetulnya teori ini waktu bicara. Lalu saya melihat sejarah negara Israel. Kita tidak usah memperdebatkan ideologinya. Kita tidak perlu memperdebatkan itu. Negara Israel adalah sebuah contoh. Kita bisa katakan dia Yahudi, dia kafir, itu lain cerita. Saya nggak mau berdebat soal ideologi agama. Israel adalah contoh. Orang sudah dicerai-beraikan, dibuang. Orang Yahudi dibantai sampai di Jerman. Orang Yahudi di Eropa, Yahudi di mana, Yahudi di mana. Jadi kenapa mereka bisa berhasil jadi satu negara? Karena mereka percaya kata firman Tuhannya, kitabnya. Mereka dijanjikan negara oleh Tuhan.
Kita bisa berdebat, saya juga nggak percaya orang Tuhan nggak pernah kasih tahu saya kok. Tapi itu yang ada di benak setiap anak Yahudi. Dari lahir itu ditanamkan. Kami bangsa pilihan, orang hebat, punya negara. Nah karena kepercayaan inilah membuat mereka jadi sebuah negara kembali. Padahal udah dibantai, dibuang ke semua negara. Nah ini contoh. Nah, sekarang balik ke kita, negara Indonesia. Kita punya pertahanan tidak? Punya. Makanan punya, wilayah punya, rakyat punya. Apa yang kita tidak punya? Kepercayaan. Ini yang mengerikan bangsa kita ini. Kita tidak berkepercayaan. Nah ketika Pak Prabowo memanggil saya, minta ke Jakarta, saya harus berhenti dari DPR. Saya ingin pulang ke Babel jadi gubernur waktu itu. Beliau mengatakan, ini tugas negara Pak Ahok. Karena di saat ini sebetulnya rakyat sudah tidak percaya kepada partai politik, tidak percaya kepada politisi. Nah kami temukan Anda berdua untuk membangkitkan kepercayaan ini kembali. Jangan sampai rakyat tidak percaya lagi namanya penggantian pemerintah atau mau mengganti cara apa lagi itu. Demokrasi bukan yang terbaik, tapi yang buruk dan terburuk. Daripada penggal kepala orang, ganti kerajaan, ganti pemimpin, ini adalah buruk dan yang terburuk. Dari peluru diganti dengan kertas suara. Walaupun ini tidak fair. Cara itu bisa berdebat lagi soal demokrasi. Tapi inilah yang buruk dari yang terburuk sebetulnya. Tidak ada pilihan. Yang terbaik ya dipimpin Tuhan. Tapi persoalan orang mengaku dipimpin Tuhan juga masalah. Seluruh dunia sudah membuktikan. Dari kerajaan Inggris yang mengklaim jadi wakil Tuhan, sampai kerajaan di Arab bisa bunuh-membunuh. Manusia tidak berdosa. Kalau manusia ada yang bersih tidak berdosa, berarti Tuhan adalah pembuat. Karena Tuhan yang bilang semua manusia berdosa, semua manusia yang ada mencari Allah, maka Allah mengutus nabinya untuk mengembalikan mereka kepada Allah. Kalau ada semua orang beres, berarti nggak ada. Maka kalau manusia berkuasa, bisa apa itu atas nama Allah, nama Tuhan, bisa dibunuh semua orang. Karena dia menganggap dialah Tuhan. Padahal hanya satu hakim agung di dunia, Tuhan itu sendiri. Hanya satu pembuat peraturan hukum, firman Tuhan sendiri. Nah inilah saya katakan demokrasi adalah buruk dari yang terburuk. Kita tidak ada pilihan. Nah tapi kalau demokrasi ini sudah tidak dipercaya lagi, di dunia ini belum ketemu cara yang terbaik. Belum ada cara terbaik yang lebih manusiawi, yang membela orang. Nah Indonesia kita bahayanya apa? Kita tahun depan Januari sudah akan menghadapi perdagangan bebas negara-negara Asia Tenggara. Kita bisa bayangkan kita akan jadi pecundang. Kita hanya kirim pembantu babuk-babuk saja ke luar negeri. Kita tidak siapkan pendidikan dengan baik. Padahal sebuah negara kalau mau menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara atau globalisasi, yang perlu disiapkan itu apa? Jaminan pendidikan dan kesehatan daerah itu. Kita bersyukur ada BPJS sehingga semua orang kalau sakit bisa ditanggung, semua orang bisa sekolah. Lalu yang ketiga adalah birokrasi harus yang tidak korup dan melayani. Jadi birokrasi efisien dan sangat melayani. Nah ini baru membuat bangsa ini tuh kita punya sumber daya alam. Jadi kalau tidak efisien semua akan dicolong, dicuri. Nah ini yang mau kita siapkan. Dan kita sangat yakin Indonesia bisa jadi bangsa yang besar. Makanya burung Garuda Pancasila kita semua itu didesain untuk mengalahkan burung elang Amerika. Saya suka bicara gitu sama orang Amerika. Mereka walaupun tidak suka, coba lihat ya. Itu pita Bhinneka Tunggal Ika di bawah kan. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Sanskerta. Kalau burung elangnya Amerika sama, lihatnya juga sama. Lihatnya ke kanan. Makanya Indonesia Timur protes. Burungnya dari kanan dulu, Indonesia Barat yang maju katanya. Kalau lihat ke kiri, Indonesia Timur yang maju katanya. Jadi ini masalah lihatnya itu. Ini mirip dengan burung elang Amerika. Burung elang Amerika juga sama dari ke kanan. Tapi dia punya pita Bhinneka Tunggal Ikanya itu pakai bahasa Latin. Influrubus unum. Itu ditaruh di mana? Digigit di parunya. Nah saya suka melihat orang Amerika. Anda ini ternyata pragmatis. Burung elang Anda kalau mau makan harus melepaskan pitanya kan. Nah itu pragmatis. Tapi kalau bangsa kami sangat jantan,
Gentleman dari zaman dia. Ini sangat gentleman. Kenapa? Ini kayak anak muda bilang, saya bingung nih. Bingung, pegangan dong. Ya gitu kan. Kalau bingung, pegangan. Ini burung Garuda Pancasila kita, kalau tidak pegangan pita Bhinneka Tunggal Ika, bingung dia, jatuh dia. Jadi kita tidak mungkin lepaskan. Nah, inilah filosofi yang luar biasa dari pendiri negara ini. Inilah yang ingin kami pertontonkan di Jakarta sebetulnya. Ini kepemimpinan yang dipertontonkan, kepemimpinan yang mengerti dasar-dasar negara, dasar-dasar pengorbanan nyawa, darah dari para pendiri negara ini untuk membawa bangsa ini sejajar dengan bangsa Amerika. Barulah ini Indonesia Raya kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama dari sebuah pemaparan singkat sekaligus sambutan. Sambil makan. Pemaparan singkat terkait dengan kondisi Jakarta dan keterkaitannya dengan kepemimpinan. Jadi soal kami dari sekolah muda itu sudah sekitar 15 tahun ada di Jakarta, dan kebetulan anak-anak ini juga sebagian besar pun juga pernah merasakan perkembangan Jakarta seperti apa. Dari yang waktu kecil dulu sangat sepi, daerah-daerah wilayah Jakarta, tapi sekarang sudah sangat ramainya. Jadi insya Allah nanti setelah ini kita lanjutkan dengan forum tanya jawab, karena waktu kita cukup relatif singkat sampai setengah 3 saja. Jadi buat anak-anak atau teman-teman yang ingin bertanya, silakan saya ditanyakan. Isu-isu yang sifatnya kontemporer seperti masalah tata kelola organisasi di Jakarta, atau isu pemukiman yang sudah berkembang, atau isu banjir dan lain-lainnya, atau tantangan apa yang akan dihadapi oleh Jakarta, silakan ditanyakan. Jadi waktu kita hanya sekitar 25 menit, jadi minta bantuan teman-teman atau anak untuk memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin. Insya Allah akan kita bagi menjadi 2 sesi saja. Buat anak-anak atau teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin raise hand dulu kali ya. 1, lagi 2, 3. Ya, 1 dulu. Silakan, Guntur. Gimana Mas? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, program yang sedang difokuskan untuk membangun Jakarta saat ini yang difokuskan lagi program apa ya? Terima kasih. Ya, jawab ya. Jadi kalau pilih satu kata, fokusnya itu tadi, membuat penuh otak, perut dan dompet warga. Itu fokusnya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tentu ada banjir, ada macet, macam-macam, termasuk PKL. Yang paling kita fokuskan pertama itu bagaimana di Jakarta yang selalu ada orang yang belum beruntung tinggal di sini, tidak mampu beli rumah. Jadi yang paling penting, istilahnya kalau kita bilang kerja, yang paling penting itu orang ada rumah dulu, bukan rumah milik. Ini rumah juga tidak sewa, hanya distribusi. Tentu kita menghadapi mafia-mafia yang menjual belikan, lain lagi berantemnya. Kita membangun banyak sekali rumah-rumah susun yang di bawahnya ada pasar. Untuk apa? Supaya orang-orang yang beruntung ini bisa tinggal di rumah yang baik, bukan di pinggiran sungai. Kalau perut penuh, artinya sehat. Tidak bisa mereka tinggal di tempat yang tidak sehat. Pedagang-pedagang juga supaya dompetnya penuh, dia harus dagang di dalam tempat yang betul. Kalau di luar diperas-perasin orang, di toko nggak sanggup bayar tahunan. Jadi satu pihak ada pembeli, kita taruh dia di tempat. Baru kita bisa lakukan normalisasi sungai. Sungai di Jakarta itu, semua sungai itu ada jalan inspeksinya 7,5 meter. Tapi semua inspeksi ini sudah diduduki dengan rumah-rumah yang tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak mampu beli rumah dengan gaji yang pas-pasan. Nah, makanya kita mau bangun ini dulu, lalu pindahkan mereka, kita dapat untuk beresin sungai, melebarkan sungai sekaligus mendapatkan jalan inspeksi, rasio jalan jadi naik. Tentu di dalam hal ini yang paling utama ya birokrasi harus bersih melayani tadi, baru ada wibawa. Baru kedua inilah kita lakukan, termasuk modal kerja segala macam bisa kita lakukan. Jadi yang paling utama sekarang apa yang kami kejar, menjadikan rumah-rumah ini tempatnya di mana, tengah kota. Kami lagi mencari sekolah-sekolah. Kalau swasta kan TK, SD, SMP, SMA, SMK digabung satu gedung. Kalau DKI tidak, satu tempat ada TK, SD, SMP, SMA, satu komplek, 2 lantai, 3 lantai saja, rehab terus saja. Lebih baik uang rehab kita simpan,
bangun satu gedung yang tinggi, tempat-tempat bekas sekolah tadi kita bangunkan, super blok tadi, dusun terpadu. Itu kerja seperti itu, termasuk kantor. Kami juga sedang pindahkan kantor. Kami kan di Casablanca bangun kantor 40 lantai. Macam berapa 40 lantai? Untuk apa? Kantor-kantor yang lain kita mau satukan saja. Jadi kalau kita rapat itu gampang. Ya seperti konglomerat saja. Rapatnya cuma pindah-pindah lantai saja. Jadi nanti kepala asisten apa, kalau ke sana rapat dengan mereka tidak perlu buang macet. Dia cukup di satu gedung. Nah sama seperti saya rapat di sini, saya pindah-pindah ruangan saja. Jadi dikasih tahu mau rapat lagi ke ruang yang besar mau pakai ini, ya pakai aja lantai atas. Kita di lantai 3 ada ruang rapat yang besar. Kita hanya pindah-pindah ruang untuk rapat. Nah itu yang kami lakukan. Tentu saja kita juga mau perbaiki gaji. Langkahnya apa? Kalau Anda mau hidup nyaman di Jakarta, Anda harus tertib. Kalau Anda tertib, mau tidak mau ada penegakan hukum. Ini juga pola kedua yang kami lakukan. Makanya orang yang tidak suka kami tertibkan menganggap kami ini melanggar HAM. Padahal yang saya bilang apa yang dilanggar? Itu hamburger itu. Bukan HAM, hak asasi manusia. Masa pindahkan Anda ke rumah susun yang ada kulkas, ada TV dari pinggiran sungai yang Anda melanggar, sudah tidak saya tuntut, saya melanggar HAM. Nah itu ada orang-orang yang menyewakan itu. Jakarta terlalu banyak mafia. Nah ini harus kita lawan. Bagaimana cara melawan? Sederhana kata Pak Gubernur. 1, kita jangan terima suap. 2, kita tidak menunjukkan keperpihakan pada siapapun, termasuk partai politik kami, dan menentukan siapa yang jadi pejabat. Kami tidak pernah dititipkan mengintip coret. Semua harus dites. Semua dapatkan masukan-masukan penilaian. Yang ketiga, jangan takut mati. Toh mati udah takdir. Kalau kita takdirkan mati hari ini, apakah kita takut atau tidak mati? Mati juga kan? Kalau kita takut tidak mati, saya mau takut. Tapi kalau pasti mati ya, kenapa takut? Nah ini Pak Guru katakan 3 aja. Kita tidak terima suap, tidak ada keperpihakan, dan tidak takut mati. Maka kita bisa menertibkan Jakarta supaya orang Jakarta bisa hidup nyaman. Nah itu yang kami lakukan. Caranya seperti itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya tadi dari Hilmi ya. Assalamualaikum. Sambil makan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi. Saya ingin nanya, strategi Bapak untuk mengatasi banjir tuh gimana Pak? Ayo, Assalamualaikum. Yang lain lagi? Coba. Ya, silakan dari yang lain. Alif ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya, dengan melihat kondisi Jakarta yang sekarang ini, dilihat dari keadaan geografis dan penduduk dan tata kotanya, apakah Jakarta masih bisa dijadikan sebagai ibu kota Indonesia? Dan karena sebagian masyarakat sudah bilang bahwa Jakarta sudah tidak bisa lagi dijadikan ibu kota. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan asal dari Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi saya mau bertanya. Ya, Yazid, silakan. Selamat siang. Saya Yazid. Saya penasaran. Melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi, Guntur, itu dalam program Bapak yang mengisi otak, perut dan dompet Indonesia ini, apa sih kesusahannya, kayak kendala-kendala yang diberikan oleh masyarakatnya sendiri itu? Ya, saya jawab dulu yang terakhir. Kesulitannya cuma satu sebetulnya. Masyarakat itu puluhan tahun dibiarkan. Misalnya kita mau memindahkan orang dari waduk atau dari sungai. Jawaban bapak-bapak sangat sederhana. Dia jawab begini, kamu tahu nggak? Dia marah kira-kira sama saya. Kamu tahu nggak? Saya sudah tahun berapa tinggal di sini? Saya dari tahun 70 sudah tinggal di sini. Kamu main gusur-gusur saja saya. Sama seperti Kampung Pulau. Kampung Pulau itu pasti banjir. Anda tinggal di badan sungai. Di atas sungai juga bisa banjir kalau meluap. Ini Anda tinggal di dalam sungai. Ya nggak usah cerita ya pasti ada banjir.
Jadi ketika kita minta pindah, ada yang minta ganti uang 3 juta per meter. Nah ini karena mental. Jadi orang tidak tahu mana salah mana benar. Makanya filosofi matematika, tahu filosofi matematika? Kenapa plus kali minus, minus? Minus kali plus juga minus. Hal yang benar kalau kamu salahkan tetap salah. Hal salah kamu benarkan tetap salah juga. Itu filosofi ini. Lalu kenapa minus kali minus jadi plus? Anda mensalahkan yang salah. Benar itu. Nah ini filosofi matematik dalam hidup. Matematika yang begitu kan. Jadi sederhana sekali sebetulnya. Jadi sekarang yang jadi masalah, kami mensalahkan yang salah. Harusnya benar buat kami kan, tapi mereka tidak ngerti matematika sekarang. Nah itu masalahnya. Ini soal matematika saja. Nah juga bagian dari pendidikan juga ada masalah, ada terapinya juga masalah. Nah itu kita mau tidak mau antara sudah orang tua dan harus terus jalan. Kesulitannya itu. Kesulitan apa lagi? Yang kedua adalah kami sendiri. Kalau Pak Jokowi dan saya satu hari berpikir, ngapain kita setengah mati gaji cuma segitu? Ini orang mau kasih kita miliar-miliar atau puluhan miliar. Dapat 1 triliun kalau deposito tiap bulan 5 miliar, kebayang? Tiap bulan tuh. Kalau kamu punya deposito 100 miliar saja, kira-kira kamu udah dapat 500 juta tiap bulan. Di sini mau 100 miliar tuh nggak susah. Kamu boleh berpikir, kenapa saya mesti susah payah? Terima aja uang-uang ini simpan, sehingga saya pencut hidup enak. Nah kalau itu kami berpikir seperti itu, rusak semua. Itu kesulitannya. Atau kedua, untuk apa banyak musuh? Kok pepatah Tiongkok sudah ngajarin 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Kalau Anda mau membuat matematika minus kali minus, nggak mungkin nggak ada musuh, karena kepentingan orang. Anda bilang ini ada salah ini, menyalahkan yang salah jadi masalah. Itu risiko. Kalau kamu berpikir, waduh takut ini, bubar. Nah kalau selama kami masih berpikir, ya sudahlah, kalau harus mati pun untung aja kalau mati muda. Itu orang nggak pernah tahu kita muka tua seperti apa. Ini orang ditakdirkan mati muda juga ada untungnya. Kalau dalam Islam, anak-anak yang meninggal malah menyiapkan surga untuk orang tuanya. Gitu. Saya sekolah Islam kan, jadi saya ngerti banget. Kalau yang mati muda, orang nggak pernah tahu muka tuanya, keren terus gitu. Jadi, ketika mati itu untung loh gitu. Jadi semua nggak ada yang rugi sebetulnya, semua untung. Kan filosofi kita gitu, udah jatuh pun untung tidak patah. Motornya udah hancur kan. Kalau jatuh patah tangan, untung kaki tidak patah. Semua untung kita. Karena bangsa kita pasti untung terus. Nah, soal cara mengatasi banjir, banjir ya. Ya tadi pertama apa tadi? Pertanyaan tadi. Nah tadi layak ya. Oke. Jakarta ini masih layak, asal infrastrukturnya terbangun. Jakarta tuh bisa ditinggali 30-40 juta orang untuk sebesar DKI. Tapi infrastruktur mesti beres. Sekarang untuk pengolahan air limbah hanya 2%, 3%. Jadi semua minyak goreng apapun dibuang ke sungai, sungai nggak bisa diolah jadi air. Padahal kita punya 13 sungai utama. Nah, makanya kita mesti bangun pengolahan air limbah, pipa-pipanya. Lalu gimana cara atasi banjir? Banjir begini. Ini Belanda merancang banjir lucu. Tahu pintu Manggarai? Itu Manggarai lucu. Baru kemarin kita buka. Baru tahun ini. Waktu hujan besar, banjir. Saya mikir di rumah, tengah malam hujan, saya cek di website, ada di CCTV, di posisi air. Saya juga heran, kenapa Manggarai di tengah, laut masih jauh di Pluit, itu jaraknya bisa puluhan kilo tuh. Kenapa masih ada pintu di situ? Orang lautnya di ujung kok, di Pluit, kenapa Manggarai masih dibuat pintu? Terus kenapa dari Belanda pesannya sampai ke PU terus tidak boleh dibuka pintu Manggarai? Kalau dibuka nanti istana tenggelam. Ya kalau udah seember air kamu siram langsung ya tenggelam kan? Kenapa nggak dibocorin pelan-pelan?
Kenapa pintu Manggarai nggak boleh dibuka? Nah, saya teringat kampung saya, Laskar Pelangi. Di gantung itu ada pice. Pice itu satu dam yang dibangun Belanda. Ke laut masih 11 kilo kalau nggak salah. Untuk ke laut. Kenapa pintu itu ada? Itu untuk kapal-kapal Belanda bisa terapung ngambil timah. Jadi pintu dibuat untuk menaikkan muka air sebetulnya. Nah, saya juga berpikir Manggarai harusnya juga sama fungsinya. Pasti zaman dulu kalau mau beli batu, pasir, kayu dari Depok, Pasar Minggu atau Bogor, lewatnya mana? Ngangkut ke Jakarta. Lewat Sungai Ciliwung. Makanya Sungai Ciliwung harus dijaga tinggi air. Nah, sampai pergi situ saya langsung panggil PU pagi-pagi Pak Robert. Saya mau rapat pagi-pagi. Kamu jelaskan soal air. Saya bilang buka saja. Ya mesti lapor presiden. Presiden tidak akan tahu kita buka selama istana tidak banjir. Itu apa lapor? Yang penting Istiklalnya kamu lihat pintu air di Istiqlal, di tangki itu tinggi apa rendah? Kalau rendah buka aja. Kita coba apa ya? 10 cm, 10 cm. Oke, coba 10 cm, 10 cm. Nah sekarang Manggarai selalu posisi 600. Saya buang aja air comberan itu apa? Pelayanan juga tidak dipakai lagi. Nah ini cara atasi banjir. Tapi masalah juga muncul. Sungai yang 60 meter, sekarang tinggal 5. Semua rumah-rumah beton. Nah ini mesti disingkirkan. Nah singkirkan melanggar HAM lagi. Ya sudah, pasang badan aja. Jadi istilahnya Pak Jokowi, kalau orang tidak mau pilih kami kembali pun, karena kita menyalahkan yang salah supaya jadi plus, matematika kan gitu kan? Menyalahkan yang salah kan, minus kali minus jadi plus tadi. Kami rela tidak terpilih kembali. Tidak apa-apa. Tapi Jakarta konsep yang benar, matematika yang benar sudah kita mulai. Kalau tidak, terusnya salah. Membenarkan yang salah ya salah. Plus kali minus, minus. Mensalahkan yang benar, salah juga. Minus kali plus, minus juga. Yang betul harusnya apa? Membenarkan yang benar. Jadi tidak ada di dunia ini. Yang ada adalah mensalahkan yang salah. Baru bisa jadi plus. Minus kali minus jadi plus. Nah itu yang betul. Jadi kami terus. Lalu apa yang kami lakukan? Jakarta ini boleh turun air muka tanah. Laut lebih tinggi. Kalau di Muara Baru, kalau di pasar 2,8 meter. 1 meter di atas saya. Kalau ambruk mati orang. Mainnya 2,8 meter. Lalu caranya gimana? Pak Harto membuat waduk Pluit tahun 80-an. Untuk apa? Supaya ketika air laut lagi pasang, air di sini lagi dibuka, Manggarai segala macam, ada baskom tampung. Baskom ini gimana caranya untuk dikosongkan? Pasang pompa. Nah sekarang pompa-pompa kita rusak, dan baskom-baskom ini dari 80 hektar tinggal 45 hektar. Selain membuat baskom baru, juga memperbesar baskom ini. Tahun ini kami akan mulai membangun tambahan 460 kubik per detik kekuatan pompanya. Jadi bayangkan berapa besar 460 kubik itu. Satu truk tangki minyak, tangki air, itu kira-kira yang sejarah itu 5 kubik. Jadi kira-kira 900 truk sekali 1 detik air dibuang. Nah itu yang kita mau bangun. Jadi kita meloskan saja semua air dari utara, datang aja. Tapi yang tinggal di dalam badan sungai banjir nggak? Tetap banjir, biarin aja, emang gue pikirin. EGP, ya kamu bantu aja dari. Tapi yang total di sini aman. Bisa contoh, dulu kami baru masuk, Tamrin Sudirman, hujan dikit tenggelam S1. Air mau datang dari Katulampa 8 jam lagi itu tinggi. Baru cepet-cepet dibuka. Ya tidak keburu. Kalau sekarang kenapa keburu? Buka terus aja. Kalau musim hujan keringkan. Nah sama seperti Gajah Mada Hayam Buruk. Itu ada pintu tangki. Kenapa pintu itu ada? Karena dulu pelayaran sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa itu perahu. Nah sekarang tidak dipakai lagi. Air comberan kok. Kenapa mau ditampung tinggi-tinggi? Buka. Buang saja. Nah ini jadi yang kita lakukan, mengosongkan sebanyak mungkin wadah. Lalu kita lihat juga pasang surut laut. Pasang itu maksimal hanya 6 jam. Jadi ketika dia surut, kalau sungai-sungai kita buat pintu,
buka saja kalau lagi penuh, nggak perlu pakai pompa. Begitu buka langsung pus buang itu air. Nah itu strategi kita lakukan juga. Nah kita lagi membangun banyak pintu-pintu di Sungai Angke, Sipayang. Kita juga membuat simpan air yang panjang sampai 200 meter. Supaya kita pompa dulu waktu musim, kalau hujan udah hitung akan datang hujan dari Katulampa, dari Bogor, atau Jakarta hujan, kita usahakan kosongkan dulu. Supaya ada wadah. Jadi begitu kita lihat pas kita mau kosongkan di posisi surut, buka aja pintu. Lalu yang namanya Cengkareng Dren, Cakung Dren, Banjir Kanan Barat Timur itu nggak bisa buat pintu. Karena itu memang dibuat terbuka. Secaranya gimana? Kenapa nggak bisa kering? Karena ujungnya itu terjadi pengendapan pasir-pasir. Nah itu kita kirim alat berat, kita tarik. Nah sekarang Banjir Kanan Timur Barat itu kering. Karena ujung itu kita tarik. Nah kita sangat yakin kalau bisa bangun lagi pas 60 itu mungkin butuh 2 tahun. Persoalan banjir ini di sini beres, kecuali yang tinggal di sungai-sungai. Tapi kalau semua normalisasi sungai ini beres, kami tergantung kecepatan membangun dusun-dusun tadi. Termasuk siapkan tempat kantor dan sekolah-sekolah tadi. Termasuk lockdown lokasi kita dan pasar-pasar. Di atas pasar kami juga akan kita bangun. Rugi Jakarta kalau cuma bangun 2 lantai 4 lantai. Kita tidak perlu bangun 28 sampai 40 lantai. Nah dengan cara demikian kita bisa pindahkan mereka yang tinggal di badan sungai. Nah konsepnya seperti itu. Ya, mungkin udah saya kira kita mesti geser. Masih mau satu lagi tanya silakan. Mau 2 lagi silakan. Ya, masih harusnya. Oh 3 lagi, ada 3 lagi. 2 orang lagi. 3 lagi deh. Kasih ekstra satu. 3 lagi bang. Oh 3 lagi. Ais, Aiman, Amri. Silakan dari Ais. Selamat siang, nama saya Ais. Saya ingin bertanya, bagaimana rencana Bapak untuk memindahkan penduduk bantaran kali ke rumah siswa? Apa kendalanya dan sudah sejauh mana? Kami sudah lakukan. Kita tanda kutip saya paksa Anda. Kalau rumah saya siap, saya siapkan termasuk isi, ranjang, gas, kulkas, TV, sampai meja makan. Anda tidak mau saya pindah. Saya lagi mau siapkan polisi melaporkan Anda penyerobatan tanah negara untuk kebaikan Anda, bukan untuk menekan Anda. Karena pindahkan Anda tempat lebih baik. Kalau tidak mau saya akan penjarakan Anda. Itu aja udah saya ngomongnya. Kita nggak mau bayar dulu. Enggak, orangnya akan bayar dulu. Tidak. Kita hanya bayar 5.000 sehari, distribusi. Nggak mau dong. Ya nggak mau tuh yang nyewain. Karena ada yang punya 10, 20. Kalau kamu punya 10, 20, dapatnya 1. Itu masalahnya. Ya udah, cara-cara ya gampang lah. Makanya saya di sini jarang latihan otak sekarang. Profesor banyak, dokter banyak kan. Saya sini tiap pagi cuma latihan otot aja gitu. Supaya nggak kena otot jantungnya lemah gitu kan. Otot saraf gitu. 2 terakhir, silakan Khalid. Selamat siang Pak Ahok. Ya. Saya ingin bertanya, program yang pemerintah yang masih mengalami hambatan apa aja? Terima kasih. Hambatan yang kami alami adalah tidak bisa kita memerintah polisi dan jaksa sebenarnya. Jadi dalam banyak hal itu kita bisa untuk sterilisasi jalur busway. Kita hanya bisa minta tolong polisi. Karena undang-undang lalu lintas itu di sub kami tidak bisa menilang. Makanya naik motor kurang ajar segala macam tuh dia tahu di sub kami itu macam ompong. Jadi hambatan terbesar itu banyak sekali wewenang bukan di kami. Termasuk mengeruk 13 sungai utama itu di pusat. Kita mau minta. Nah kami suka bercanda. Urus Jakarta lebih gampang itu jadi presiden sebetulnya. Seperti zaman Bung Karno. Ya Bung Karno punya 2 wakil presiden. Istilahnya, satu buat Indonesia, satu buat urus Jakarta. Karena dulu wali kota, dulu Jakarta gubernur wali kota, sampai gubernur ditunjuk oleh presiden. Itu lebih mudah. Makanya kami suka buat ledekan gitu. Kita mau nyebrang ke Merdeka Utara saja dari Merdeka Selatan. Mau jalan kaki lewat Monas saja kan nggak jauh. Kita mau seperti itu canda. Ya. Yang terakhir tadi Aiman, silakan.
Gini Pak, kan Bapak dan Pak Jokowi sudah menjabat selama kurang lebih 2 tahun Pak. Menurut Bapak pencapaian apa saja sih Pak yang sudah Bapak dapat? Ya dalam 2 tahun itu. Terima kasih Pak. Ya soal pencapaian saya kira orang bisa nilai, tapi minimal yang kami sudah capai itu apa? Sistem. Kalau yang kelihatan apa? Transparansi. Sekarang Anda bisa dapatkan semua data keuangan. Kita juga bisa lakukan penghematan. Kami masuk ke sini tuh uang APBD itu 41 triliun. Tahun ini tuh 72 triliun. Lalu kami juga mulai membangun banyak waduk. Banjir juga banyak tempat sudah diatasi. Jalan inspeksi sudah banyak tempat. Di Sentiong sudah beres. Yang di Perapatan juga sudah beres. Yang di Pasar Ikan juga sudah beres. Pompa-pompa juga sudah terpasang. Sipai juga sudah terpasang. Dan kita juga mulai menagih hutang-hutang pengembang, membangun musuh. Mereka mulai membayar ini, membangun di Danmogot dan di Muara Baru. Lalu sistem PNS, birokrat hari ini, tidak ada intervensi partai. Semua PNS dites kemampuan Anda. Nah sekarang tentu masih banyak orang pintar, belum kelihatan dari kami. Nah kita paksa mereka untuk tes. Kita tidak ingin lagi ada orang jujur, orang baik, tertinggal. Nah itu yang sudah kami lakukan selama 1,5 tahun. Dan kami juga mempertontonkan tidak ada keperpihakan pada partai politik. Kita menentukan kebijakan di DKI. Dan kita juga kasih contoh etika kerja keras. Saya kira Pak KT bisa tahu. Saya 7:30 di sini sampai malam baru pulang. Paling cepat ya jam 8, jam 9. Kalau jam 7 keluar pasti ada acara ketemu orang di luar. Setelah itu kita di sini. Nah itu yang kita pertontonkan selama 1,5 tahun ini. Dan kita sudah beli banyak alat berat. Kita banyak sekali memutuskan kontrak dengan swasta yang tidak bertanggung jawab. Untuk penggalian sungai, waduk, semua sudah alat berat sendiri. Kita bisa hemat sampai 75% sebetulnya dengan cara seperti ini. Nah ini yang kita sudah lakukan. Dan kita sudah memonitor semua alat berat kita di atas iPad saja. Di atas, ya semuanya berbasis web. Saya bisa tahu persis sekarang alat berat saya itu kerja di mana, kerja berapa jam, mesinnya hidup berapa jam, minyaknya jam 12 malam tinggal berapa. Semua dengan sistem computerized. Ya alat berat kita yang baru semua kerja di mana, berapa jam, operator yang hidupin mesin berapa, dia kerjanya ringan, sedang atau berat, semua laporan ada di komputer. Dia pindah mana pun kita tahu. Nah sekarang kita lagi siapkan lagi nanti semua petugas kita di lapangan bisa terlihat di komputer di mana. Ini semua kita siapkan. Dan ini sistem. Termasuk keuangan. Sekarang kalau saya bisa dinas pendidikan, ada rehab. Saya tidak mau mereka pakai sembarangan. Saya tinggal di komputer, tinggal dikunci saja. Saya klik itu lambang kunci, gembok. Beliau semua nggak bisa pakai. Nggak bisa buka. Kecuali saya yang buka. Nah ini sistem yang kita bikin. Tentu belum sempurna karena ibu serentaknya belum jalan. Kita juga udah berantem sama DPRD nih. Sampai baru-baru disahkan saja masa bodoh. Kita nggak pernah takut berantem sama siapapun selama bela uang rakyat. Saya pun sudah ngancam BPK, kalau usah ngancam kita wajar dengan pengecualian. Tidak berpendapat saya juga tidak masalah. Saya tidak perlu dapat penghargaan dari siapapun di sini. Yang penting uang rakyat tidak dicuri. Nah itu yang kami capai selama ini. Menurut kami seperti ini. Ya, tadi ada satu yang mau tanya, kasihan tentu. Siapa yang ujung kacamata mau tanya, perempuan? Ya, mau tanya tadi. Mau tanya? Baik, terima kasih untuk kesempatan waktunya untuk Bapak Basuki Cahayapurnama dan kepada seluruh anak-anak atas kerjasamanya yang sehingga dan menjalinnya hubungan baik di Polri. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan dari pihak kami seluruh. Dan sebelum ditutup, ini ada kendir yang diberikan oleh anak-anak. Ini karya buku karya anak-anak. Kita kelas 7 mereka melakukan perjalanan, merancang, mencari dana dan semuanya ke Wakatobi. Ibu begini Bu, ibu ini Bu. Oke. Ya, kasih taruh di sekolah. Mau foto? Kalau mau foto
samping perempuan. Oh ya, salah. Stay samping kali ya? Enggak ya? Kepada mereka. Ada juga Pak dinas pertamanan Pak yang angkut mayat itu Pak, mereka belum digaji Pak. Jadi kita harus cek. Mari kita harus cek. Yang Harusnya itu semua udah masuk dalam biaya rutin. Kecuali mereka yang dari pihak ketiga mungkin. Nah, kalau pihak ketiga bisa aja terdaftar atau tidak ke kita. Itu seperti itu. Ya, sebentar ya. Bagaimana belum dapat laporan lagi dari siapin form. Tiga belum dapat laporan. Kayaknya sudah ditolak tuh. Tolak maksudnya? Nggak mungkin diterima lagi. Oh, udah lewat. Kejagung nggak sedikit. Tapi maksudnya kan kita juga nggak berani terima. Kalau udah lebih dari 50 hari sebagai konstruksi. Kalau lebih dari 50 hari pembenarannya apa terima itu? Itu laporan terakhir seperti itu. Kalau di KPK gimana? KPK nggak bisa selidiki lagi kalau Kejagung udah ambil alih. Pak, soal koalisi P3. Setengah sama Gerindra aku nggak ngerti. Tanggapan Bapak Pak, gimana? PT Parkir mau bawa gedung Pak katanya di luar Pak ya? Iya, iya. Itu udah setuju Pak? Kita ada di pedagang sekolah alam ini itu ada hutan kota sama Pertanian. Iya itu kan nggak maksudnya bisa Ibu kita. mau rawat kelola. Iya jadi Boleh? karena kan itu sepi ya Ajukan Pak. aja. Gimana caranya? Ajukan surat ke kami. Jadi kerjasama BPKD. Iya karena itu nggak terawat jadi maksudnya kita tuh Ibu sekolah ajukan aja. hari sekolah alam itu nggak pakai bangunan kita pakai saung. Boleh, Ibu ajukan untuk bisa di situ. Saya nanti Ajukan ke saya saja, nanti BPKD kirim sini suratnya Bu. iya, baik. Jadi kita panggil. Apalagi yang SL ini tuh sebetulnya juga kita masih kontrak tidak lagi cari lahan. Boleh dimanfaatkan kok untuk dikelola. Jadi ada apa Kasuarina di situ banyak sih yang punya DKI. Boleh. Ibu Maksudnya ya, ajukan Pak? aja BPKD nanti. BPKD. Nah, itu ke BPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah. Nah, tembuskan ke saya atau langsung ke saya, nanti saya disposisi. Jadi saya panggil Ibu untuk ketemu ngomong. Makasih banyak Pak. Pak, sidang ini kan semakin kuat Pak yang kemarin setelah kampanye koalisi P3 dengan Belum tunggu hasil pileg lah baru tahu. Kalau dia belum hasil pileg nggak tahu gitu. Tapi kalau menurut Bapak bagus nggak itu kalau misalnya dua partai dulu? Nggak ada yang nggak bagus, lah politik semua bagus. Pak, Petra dan Palija lebih pilih bayar denda Pak karena denda NRW kecil Pak. Itu tadi, makanya perjanjian kita itu sangat tidak menguntungkan kita. Daripada dia nutup bocor mending bayar denda. Makanya saya bilang akhirnya paling baik kita B2B kan. Bisnis ke bisnis kita beli aja lah, dasarnya gitu. Memang kita, tapi kalau kita beli, kalau tuntut ada masalah kita repot juga. Ya, saya ini dulu ya. Nggak ngerti saya. Saya kan udah diwakafkan ke DKI. Kalau soal sajak Pak Prabowo yang kemarin itu tahu sajak keren ini.